dan bagaimana? Tajuk firman Tuhan pada pagi ini, antara siapa dan bagaimana, daripada Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dan firman Tuhan ini sudah berdiri dalam telinga saya sejak sekian lama. Dan saya coba untuk mengupas firman Tuhan ini, dan akhirnya saya cari mana teks firman Tuhan yang paling sesuai untuk saya letakkan tajuk firman Tuhan ini. Dan berdiri begitu lama firman Tuhan ini sebenarnya dalam telinga saya. Dan saya baca apabila pasal khotbah pasal khotbah bersama juga daripada Lukas 2. Saya ada niat untuk saya baca ayat bab pertama. Saya buat homework, saya mau khotbah awal daripada bab 2 itu, dan saya baca kembali ayat bab pertama, dan saya jumpa teks ini sangat relevan dengan apa deringan daripada telinga saya itu tentang siapa dan bagaimana, dan dalam konteks Christmas. Dan pada pagi ini kita perhatikan daripada ayat yang bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca dulu, kita baca sama-sama firman Tuhan ini, boleh kan? Kita baca sekali, tidak perlu lelaki dan perempuan, tapi kita baca sama-sama daripada teks firman Tuhan ini daripada Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Tidak begitu banyak teks ini, so dia singkat-singkat saja dalam ayat itu. Oke. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Oke. Jadi terdapat satu cerita pada zaman dahulu kala. Ada seorang lelaki Kristen yang sangat setia pergi ke gereja melayani Tuhan, dan dia memiliki seekor kuda. Dan karena dia terlalu rohani dalam hidupnya, dia coba train kuda itu secara rohani, yaitu dia melatih kuda itu apabila dia kata haleluya, kuda itu harus berhenti berlari, stop. Every time kalau dia sedang berlomba dengan laju, apabila dia katakan haleluya, kuda itu pun stop dengan tiba-tiba, dan dia berjaya. Tapi dia katakan, kalau saya berjaya menghentikan kuda ini, apa caranya saya untuk suruh dia berlari dengan lebih laju lagi? Dan dia pun mencari satu perkataan yang sesuai. Akhirnya pun dia berjaya. Perkataan itu adalah perkataan puji Tuhan, praise the Lord. Apabila dia katakan praise the Lord, dia apabila di atas kuda saja, kuda akan terus berlari. Dan apabila dia katakan haleluya, kuda itu pun berhenti.
Dan pada hari itu dia sudah ada satu trik untuk mengawal kuda itu semasa dia berlari. Dan pada petang itu pun dia berlari di sebuah pergunungan yang sangat cantik. Dan dia hanya berkatakan, puji Tuhan. Kuda itu pun berlari dengan sangat laju. Dan dia berlari, kuda itu berlari dengan laju dan laju dan laju dan laju. Setibanya di suatu lereng bukit cliff yang sangat dalam dan sangat bahaya. Dengan sangat percaya bahwa kuda itu pasti akan berhenti. Dan benar dikatakan, haleluya. Kuda itu pun berhenti betul-betul di cliff ataupun di satu jurang yang sangat dalam itu. Karena dia sangat bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba dia pun dikatakan, praise the Lord. Dan Anda tahu kesudahan cerita itu. Dia dengan kuda itu masuk dalam gaung. Dan itu adalah kesudahan cerita itu, dan cerita itu pun berhenti di situ. Tuhan punya kuda pun meninggal sebab dia menggunakan perkataan puji Tuhan. Dan pada pagi ini, walaupun khotbah saya tidak ada kait-mengait dengan apa yang kita ceritakan, tapi saya percaya bahwa perkataan kita itu sangat berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, pada pagi ini saya ingin ceritakan berkenaan dengan topik antara siapa dan bagaimana di dalam kehidupan kita ini. Dan saya membuktikan bahwa perkataan kita itu adalah sangat berkuasa di dalam hidup kita. Apa yang Anda percayai terhadap diri Anda dan percayai terhadap orang lain itu akan dapat menguasai kehidupan orang itu, dan dapat membentuk destinasi orang itu, dan dapat membentuk kepercayaan kita terhadap orang itu juga. Contohnya, kalau kita selalu katakan diri kita ini miskin, saya tak berguna, saya ini dari keluarga yang tak bagus, itu akan membentuk idea dan pemikiran dan kepercayaan Anda, dan akan membentuk tingkah laku Anda terhadap apa yang Anda akan lakukan. Dan ini sebenarnya sangat universal, dipercayai dalam semua masyarakat, dipercayai dalam semua aktiviti kehidupan kita. Dan justru itu, apa yang Anda katakan itu akan membentuk satu image di dalam pemikiran kita, dan image itu akhirnya akan menjadi kenyataan apabila kita katakan itu dan kita percayakan itu dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, pada pagi ini apabila kita membaca berkenaan dengan Maria tadi itu, kita berbicara berkenaan dengan apa yang Maria sedang percayai terhadap dirinya, dan apa yang dia katakan terhadap dirinya, dan apa yang dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan terhadap dirinya, itu sebenarnya membentuk pemikirannya sendiri. Dan kita perhatikan mengapa, siapa dan bagaimana itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Kita perhatikan latar belakang Maria itu. Yang pertama, Maria itu adalah perawan. Dan apabila malaikat datang kepada dia bahwa dia akan melahirkan anak, bukankah itu merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Maria? Sebab yang pertama, kalian tahu gak, perkataan maksud nama Maria itu mempunyai dua maksud yang bertentangan. Nama Maria itu bermaksud, satu daripadanya adalah kepahitan, bitterness, kepahitan. Selain itu, nama Maria juga adalah menderhaka, rebellious. Nama Maria maksudnya. Tetapi di sebalik nama itu juga ada satu yang positif, yaitu beloved ataupun dikasihi oleh Tuhan. Oke, nama Maria itu. Dan ada satu nombor yang wujud di dalam perbincangan, yaitu apa yang sedang Tuhan katakan di dalam ayat 26 itu. Dia katakan dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6 ini adalah merujuk kepada Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Yaitu pada bulan ke-6. Mengapa Tuhan datang bulan ke-6? Mengapa Tuhan tidak datang bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7 dan ke-8 dan bulan ke-9, bulan terakhir masa Elizabeth itu akan melahirkan Yohanes Pembaptis? Tapi malaikat itu datang bulan ke-6. Itu sangat signifikan di dalam semua konteks ayat ini. Apabila perkataan 6 itu hadir di dalam Alkitab, perkataan 6 itu adalah the number of men. Maksudnya
huruf ataupun angka ketidaksempurnaan ataupun angka kelemahan manusia ataupun sebab itulah nama angka itu disebut sebagai the number of man, sebab manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam buku Kejadian, manusia diciptakan pada hari ke-6 dan Tuhan tahu siapa manusia itu apabila diciptakan kamu dan saya. Sebab itulah Tuhan tidak terkejut dengan kelemahan kamu dan saya. Dan di sini kita melihat bahwa Maria mempunyai, walaupun dia dipilih oleh Tuhan, tapi dia mempunyai dua identiti yang berbeza. Yaitu yang pertama itu adalah identiti itu walaupun dia sangat bertentangan, tapi Tuhan memilih dia juga. Maksudnya Tuhan tidak melihat siapa kamu. Kalau dia ingin bekerja, dia tidak akan melihat, dia tidak akan katakan, oh saya mau cari siapa yang paling sempurna dalam milik ini. Tidak. Tuhan akan memilih siapa saja yang dia mau pilih, dia mau pakai. Tidak kira apa saja yang kamu pikirkan tentang diri kamu, Tuhan akan tetap pilih. Sebab dia tahu kamu datang dari siapa. Kamu dilahirkan bukan hanya dilahirkan oleh ibu kamu, tapi dia tahu bahwa dia yang mencipta kamu dan saya, dia tahu. Dan dikatakan bahwa dari kota Nazaret, dari kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kamu tahu kan? Dalam Yohanes bab 1 ayat yang ke-46, Nathanael pernah mempersoalkan. Dia katakan, adakah mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kalau manusia boleh tahu bahwa kota Nazaret ini sangat tidak signifikan, dan di dalam komentari semasa pemerintahan kerajaan Roma, yaitu Empire Roma, kota Nazaret ini adalah salah satu daripada kota yang sangat miskin, tidak signifikan. Sebab itulah Nathanael mempersoalkan, dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik terjadi dari kota Nazaret itu? Di dalam Yohanes bab 1 ayat 46. Tetapi kita perhatikan bahwa Tuhan melihat siapa Maria itu. Tetapi apabila kita membaca ayat firman Tuhan itu, Maria terlalu bertumpu kepada bagaimana, how it going to happen. Saya sebagai seorang perawan belum kawin lagi, darah saya miskin, Tuhan memilih saya kan? Tidak mungkin. Tapi Tuhan melihat siapa Maria itu. Bukan bagaimana seperti Maria yang pikirkan datang terhadap diri ini. Bagaimana saya akan melahirkan juru selamat? Bagaimana saya akan melahirkan, bahkan saya belum kawin, saya lagi perawan ini. Tapi Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan sebab Tuhan melihat siapa, Tuhan bukan melihat bagaimana. Wow. Apabila saya memperhatikan ini, saya melihat bahwa itu banyak signifikannya terhadap kepada diri kita. Dia sangat signifikan terhadap diri kita, terutamanya kita yang di dalam situasi seperti ini. Bagi kita yang daripada latar belakang yang sangat miskin, yang tidak mempunyai pendidikan, dari mungkin kamu pikirkan, kalau saya daripada suku kaum ini tidak mungkin akan percaya. Seorang pengkhotbah yang berkulit hitam, Miles Monroe, pernah bercakap begini. Dia katakan, kita seorang Caribbean yang berbangsa kulit hitam ini, yang daripada asal kita adalah seorang hamba daripada Afrika. Kalau kita melihat orang putih masuk dalam gereja kita, apa perasaan kamu? Majority mereka katakan, mereka sangat rasa rendah diri, mereka rasa bahwa mereka tidak sehebat orang putih, dan sebab itulah dia katakan, sebab itulah itu membentuk pemikiran kita begitu lama, perhambaan itu terjadi dalam kita. Sebab kita melihat suku bangsa itu lebih tinggi daripada kita. Bahkan kalau kita tak tahu bahwa sebenarnya kita sebagai manusia ini mempunyai status yang sama. Tidak satu pun yang lebih tinggi, tidak satu yang lebih rendah. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan. Siapa kita? Sebab kita datang daripada siapa, yaitu Tuhan kita. Bagaimana cara kita melakukan benar itu tidak boleh mendefinisikan identitas hidup kita. Oleh karena itu perhatikan ayat ini. Next. Kita melihat bahwa bagaimana itu di dalam konteks terjadi di dalam bab buku Lukas bab pertama ini, apabila Maria terlalu mengambil masa lebih lama berkenaan dengan persoalan bagaimana itu terjadi, sehingga dia membentuk pemikirannya, sehingga dia mempersoalkan mengapa ini terjadi kepada dia. Dan bukan saja itu, Maria menjadi takut. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 30,
perkataan Maria menjadi takut, ataupun perkataan dia katakan Maria terkejut. Sebenarnya perkataan terkejut itu adalah perkataan takut. Dia sangat takut dengan apabila malaikat itu menyapa dia. Malaikat itu datang pada dia bahwa malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Maria sudah menjadi takut. Mengapa dia merasa takut? Sebab yang pertama, kalau kita melihat di dalam konteks kehidupan mereka, Maria masih hidup di dalam perjanjian lama. Semasa Yesus datang kita perhatikan di dalam buku Markus, Lukas, Yohanes, di dalam buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagian besar buku itu mereka itu masih hidup di dalam perjanjian lama. That's why perjanjian lama itu bukan berakhir di buku Malaikat, tapi perjanjian lama itu berakhir apabila Yesus disalibkan, apabila keseluruhan sistem perjanjian lama itu dihapuskan, apabila tempat persembelihan ataupun tempat bait Allah itu dihapuskan. Masa itulah perjanjian lama berhenti, habis, tamat temponya. Sebab itu Maria menjadi takut, sebab satu daripadanya adalah hukum Taurat itu menentukan siapa yang berzina. Bayangkan, Maria perawat tapi dia melahirkan anak di dalam komuniti itu. Dalam kota itu kecil. Dikatakan bahwa kota itu baru penduduknya tak sampai 4.000 orang. Oleh karena kota itu kecil dan seorang perawat mengandung dia melahirkan anak mengikut hukum Taurat. Orang yang berzina, maksudnya orang yang mengandung dan melahirkan anak tanpa suami akan direjam, hukum mati. Dan kedua, bagaimanakah perasaan Anda apabila secara biologinya tidak mungkin, it's impossible. Bagi Maria, secara biologi sangat impossible bagi dia melahirkan anak. Bagaimana bagi Maria itu sangat mustahil. Bagaimana saya mengandung dan akhirnya saya dihukum, direjam. Bagaimana saya mau mengandung dan saya sebagai seorang perawat tidak ada suami, dan itu bagi Maria sangat mustahil. Bagaimana persoalan bagi Maria itu, wow, sangat tidak masuk akal. Tapi dia hanya melihat bagaimana itu. Dia tidak melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan. Sebab itulah mengapa Kristen itu sangat penting bagi kita. Dan bagaimana itu sebenarnya bagi Tuhan? Kalau bagi Tuhan, bagaimana itu bukan urusan kita dan tidak bergantung kepada kita. Sebab Tuhan boleh lakukan apa saja. Kalau Tuhan boleh membangkitkan yang mati dan menjadi hidup kembali, apalagi yang hidup itu, Tuhan pasti akan boleh menghasilkan yang hidup itu. Oke, yaitu Maria yang hidup boleh melahirkan juru selamat. Dan bagaimana tidak sepenting siapa itu? Kita terlalu memikirkan berkenaan dengan bagaimana di dalam kehidupan kita. Bos kamu katakan, kamu ini pemalas. Kamu terus memikirkan, rupa-rupanya saya ini adalah pemalas. Bos kamu katakan kamu tak penting, kamu pikirkan, dan itu akan menyebabkan kamu berpikir. Begitu lama menapis perkataan bos kamu, menapis perkataan orang itu dalam hidup kamu. Di dalam kehidupan, contohnya dalam kehidupan saya rasa bahwa salah satu daripadanya, saya bukannya orang yang pandai. Sampai tahun 4 saya tidak pandai membaca. Every time saya menceritakan ini, orang tak percaya, anak saya pun tak percaya bahwa saya tahun 3, tahun 4 di ujung tahun saya tidak pandai membaca. Saya kategori orang yang sangat slow learner, tidak pandai membaca. Dan tahun 5 bagi kami ada exam dulu. Bagi kalian mungkin tahun 6. Mas Jo masih tahun 5 exam. Tahun 6, sudah tahun 6, ini sangat muda. Saya tahun 5. Tahun 4 pandai membaca, tahun 5 terus exam. UPSR, tapi kami dulu penilaian jarima. Wah, sudah cukup tua, boleh diingatkan itu. Penilaian dan jarima. Dan saya tahun 4 saya boleh membaca. Adik-adik saya semua boleh membaca, pandai daripada saya. Abang-abang saya, kakak saya, semua pandai. Tapi disebabkan saya percaya ini adalah jalan-jalan Tuhan. Untuk jangan melihat bagaimana,
Bagaimanakah orang tua saya memberi duit? Bagi saya itu sangat tidak ada privilege bagi saya. Sebab orang tua saya sangat miskin. Dan kami daripada keluarga yang sama. Tapi saya percaya karena saya mengenal Tuhan terlebih dulu dalam perjalanan hidup saya. Saya mengenal siapa dulu. Sehingga siapa itu tidak bagaimana itu tidak dapat menguasai hidup saya. Sebab bagaimana itu terlebih dulu saya kenal. Tuhan mengambil saya terlebih dulu. Maksudnya Tuhan mengambil saya untuk mengenal Dia. Sehingga bagaimana itu menjadi tidak begitu penting bagi saya. Sebab saya tahu siapa itu bagi saya. Dan oleh karena itu, biasanya bagaimana bagi Tuhan itu selalunya akan mencabar cara kita berpikir. Yaitu mencabar kebiasaan, budaya, bahkan norma masyarakat. Cara Tuhan bekerja itu. Sebab itulah jangan terkejut dengan diri Anda sekarang ini. Jangan katakan, "Oh, saya ini tak penting. Mengapa saya masih seperti ini? Mengapa saya seperti ini tidak seperti yang Tuhan katakan?" God is preparing you and me untuk sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kalian. Dan saya percaya, sungguh saya percaya bahwa kalau kalian terus-menerus bertumpu kepada siapa Tuhan itu, siapa diri Anda di mata Tuhan, jangan bertumpu bagaimana saya tidak ada ini, bagaimana saya melakukan ini, bagaimana saya ini seperti ini. Tuhan tidak melihat bagaimana, so, Tuhan boleh melakukan bagaimana itu bagi pihak Anda. Kalau Anda tahu, terus berfokus siapa diri Anda saat ini. Oke, anak saya percaya, saya tidak pernah mengingat sekalipun anak saya mempersoalkan saya. Dia katakan, "Dedi, bagaimana bil elektrik bulan ini? Sudah bayar kan? Kita punya rumah sudah bayar kan? Bil air sudah bayar kan? Makanan minggu depan sudah ada kan?" Tidak ada anak saya tanya soalan itu. Sebab dia tahu bahwa dedinya dengan maminya ini adalah yang akan mengatur semuanya itu. Sebab mereka tahu siapa dedi dan maminya. Betul? Sebab dia tahu siapa dedi. Saya percaya bahwa kalau kalian tanya anak saya, kalian juga, dia tidak akan tanya bagaimana ini, insuransi mereka sudah bayar, Rotex sudah bayar. Tak perlu mereka ingat itu. Anda akan bayar secara otomatis. Sebab mengapa? Anda tahu, Anda akan bekal kepada anak-anak Anda. Apalagi Tuhan kita. Sebab itulah jangan terlalu banyak berpikirkan, "Oh Tuhan, bagaimana ini, bagaimana dengan reputasi hidup saya dan sebagainya." Ini apa yang kita harus buat adalah kita fokus kepada persoalan siapa itu. Di dalam hidup Maria, akhirnya ayat ke-38, dia kata begini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Dia sudah mulai fokus kepada siapa dirinya, bukan kepada bagaimana Tuhan akan membuat perawan melahirkan anak, bagaimana Tuhan akan menggunakan dia yang keluarga miskin itu, Tuhan akan pakai untuk menjadi saluran berkat juru selamat dunia ini daripada dia. Dan dia katakan bahwa masa dan tenaga dan sumber harus digunakan untuk mengenal siapa itu dalam hidup kita. Siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Why God call you? Why God katakan Tuhan, kamu adalah anak-anak Dia. Kamu ini adalah ciptaan Dia. Kamu ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Adakah kamu memikirkan tentang kebenaran-kebenaran itu? Adakah kamu pikirkan berkenaan dengan saya ini sudah lengkap di dalam Kristus Yesus? Adakah kamu pikirkan berkenaan dengan mengapa saya masih berdiri? Saya tidak sehebat orang yang khotbah itu. Saya tidak sehebat orang pujian itu. Saya mau melayani Tuhan, tapi saya masih ada kelemahan-kelemahan seperti itu. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang menyebabkan kalian itu tidak bergerak secara rohani, tidak mengenal Tuhan Anda itu. Pemikiran-pemikiran itu sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran budaya yang telah mempengaruhi pemikiran itu sehingga Anda membantutkan kehidupan rohani Anda. Anda mudah diyakini dengan pandangan-pandangan orang lain terhadap diri Anda. Saya mulai belajar ini di tempat kerja saya. Apa yang orang pikirkan terhadap saya itu tidak boleh meruntuhkan siapa saya. Contohnya kalau orang katakan, hari ini tak bagus, hari ini tak boleh dipercayai, hari ini seperti ini, hari ini seperti itu. Saya mulai belajar bahwa pandangan orang itu terhadap saya tidak boleh meruntuhkan keyakinan diri saya terhadap diri saya. Paham saya? Jangan menyebabkan pandangan orang, ikut pandangan orang tua saya.
Kalau orang tua saya puji saya, itu tidak boleh menjadikan saya terlalu yakin terhadap diri saya. Sebab saya tahu keyakinan saya adalah datang daripada raja segala raja yang memilih saya menjadi anaknya. Kalau itu yang menjadikan keyakinan saya itu tinggi, siapakah manusia? Pujian manusia itu boleh menjadi hari ini pujian manusia sekejap tinggi dan esok sekejap rendah. Sebab saya tahu siapa diri saya daripada di dalam pandangan Tuhan itu. Jika kita fokus kepada siapa, maka Tuhan akan menjaga bagaimana. Kita fokus kepada semua Tuhan kita. Sebab itulah saya belajar selalu menikmati kebaikan Tuhan, selalu menikmati pandangan Tuhan itu yang tidak pernah berubah terhadap diri kamu. Walaupun kamu rasa diri kamu tak ada duit, kamu miskin, jangan menyebabkan bagaimana kamu memperoleh sesuatu kekayaan itu mempengaruhi cara kamu pikir tentang diri kamu. Jangan karena hanya pandangan orang terhadap diri kamu itu, even suami istri, pandangan suami kamu ataupun pandangan istri kamu mempengaruhi diri kamu. Sebab saya percaya bahwa selagi kamu berpercaya bahwa Tuhan yang memilih kamu, seperti Maria itu boleh mempersoalkan, siapakah saya ini? Tuhan masih memilih saya. Tapi itu Maria, walaupun dia ambil masa untuk memikirkan bagaimana itu terjadi, berdolak-dalik, saya perawan, saya belum bersuami, sehingga malaikat itu terpaksa membuat satu objek lesson. Dia katakan, perhatikan sanadmu itu, saudaramu itu Elizabeth yang sekarang sudah mengandung 6 bulan. Malaikat tidak berhenti di situ. Dia katakan Elizabeth itu sebenarnya mandul, tidak boleh melahirkan anak, tapi akhirnya juga mengandung. Apalagi kamu ini, kamu perawan, saya boleh gunakan kamu. Dan Maria akhirnya percaya. Dan kita bersyukur karena Maria percaya sampai hari ini. Kamu di sini, kita di sini beribadah sebab Maria katakan, yes Tuhan, saya percaya kepadamu. Sehingga kita menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mengingatkan Christmas ini, mengingatkan kita berkenaan dengan keputusan Maria itu. Katakan yes, terjadilah seperti mana yang kau katakan kepada saya. Amin. Dan seterusnya, apa yang saya katakan bagaimana itu? Jangan biarkan bagaimana itu menguasai kita. Dan bagaimana itu menguasai kita. Dengan soalan-soalan ini, contoh-contoh soalan yang saya boleh pikirkan. Bagaimana dengan anak-anak saya? Mungkin kamu tengok anak saya pertama dengan kedua itu tak sama. Bagaimana anak yang kedua ini akan hidup? Bahkan dia tidak sepandai seperti anak pertama ini. Kita memikirkan bagaimana itu terlalu banyak. Bagaimana pekerjaan saya? Tidak seperti orang lain. Tidak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti yang orang pikirkan tentang saya. Bagaimana saya bayar bil-bil ini dalam hidup saya? Bagaimana perniagaan saya? Bagaimana pandangan orang terhadap saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana dengan status saya yang belum kawin-kawin ini? Bagaimana saya dapat bertahan dalam pandemik ini? Bagaimana reputasi saya? Orang sudah bercakap buruk tentang saya. Bagaimana reputasi saya? Sebab itulah, jangan itu mengganggu gugat siapa kamu. Jangan hanya pandangan orang terhadap kamu. Jangan hanya bagaimana itu boleh meruntuhkan kamu. Bagaimana dengan penyakit ini? Dan bagaimana dan seterusnya. Soalan bagaimana ini sebenarnya sangat-sangat berkuasa dalam hidup kita. Every time you ask this question, indirectly or directly, sehingga ini dapat membentuk cara kamu berpikir, cara kamu melakukan sesuatu, cara kamu melayani diri kamu, cara kamu melayani orang lain. Sebab itu penting. The way you think is the way you behave. Ataupun cara kamu berpikir terhadap diri kamu, itu sebenarnya cara kamu melayani orang lain, cara kamu melihat orang lain. Dan saya mulai mempelajari hal ini apabila saya mulai melayani diri saya sendiri. Apabila perkara buruk yang saya buat, dan selalunya saya pikirkan, bagaimana saya seorang pemimpin dan semua pernah begini. Saya seorang bapak dan saya berkata begini. Dan akhirnya itu akan membuat saya tak berani untuk mengatakan sesuatu di luar kemampuan hidup saya. Saya tidak berani lagi untuk menasihatkan orang lain. Sebenarnya itu adalah hambatan ataupun sesuatu yang boleh menyekat potensi diri kamu. Dan jangan biarkan itu terjadi.
Sebab apabila kita bertumpu lebih kepada siapa Tuhan dalam hidup kamu, menumpukan kepada siapa di dalam kamu dan siapa diri kamu yang Tuhan telah panggil, kamu akan mulai melihat Tuhan bekerja dalam hidup kamu dan saya. Seharusnya ini yang harus kita fokus kepada diri kita. Kita fokus kepada terima kasih karena Engkau Bapa saya. Terima kasih karena saya anakmu. Ini adalah persoalan saya. Terima kasih karena Engkau menjadikan saya kudus. Bukan karena perbuatan saya, tetapi Engkau memilih untuk tinggal dalam saya. Kekudusan bukan saya karena perbuatan saya. Kekudusan karena Engkau memilih untuk tinggal dalam saya. Roh Kudus-Mu. Sebab itulah saya nasihatkan, saya beri nasihat kepada student saya. Mereka tanya dengan saya, dikatakan, "Sir, saya ada banyak kelemahan. Ini dan itu banyak kelemahan." Dikatakan keluarga saya macam ini, bapak saya macam ini, saya pun hidup saya tidak oke. Bagaimana Tuhan mau pakai saya? Bagaimana saya mau jadi leader? Saya tak kudus. Disitulah saya mulai berdoa dengan dia. Kamu tahu Roh Kudus itu tinggal dalam kamu. Kalau itu Roh yang kudus boleh tinggal dalam kamu, mengapa kamu katakan kamu tak kudus? Kalau kamu tak kudus, maksud Roh Kudus tak tinggal dengan kamu. Kamu hanya melihat perbuatan kamu, tapi kamu tak melihat siapa diri kamu sekarang ini. Yang paling penting adalah hidup kamu sekarang ini dipakai oleh Tuhan. Saya tidak melihat anak saya hanya sekadar perbuatannya, tapi saya melihat bahwa darah daging saya mengalir dalam dia. Begitu juga Tuhan melihat status kamu, identiti kamu bukan perbuatan kamu. Itu hanya perbuatan, tapi status kamu adalah apabila DNA Tuhan. Apabila Dia mencipta kamu dalam dunia ini, Dia yang mencipta kamu, bukan kamu yang tiba-tiba datang. Di dalam Kejadian, Allah yang mencipta kamu, bukan ibu bapak kamu. Dan oleh karena itu, kalau Dia yang mencipta kamu, Dia terkejut melihat perbuatan kamu. Sebab perbuatan kamu itu tidak boleh mendefinisikan identiti kamu. Yang mendefinisikan kamu adalah Dia yang memilih untuk tinggal dalam kamu. Sekarang ini harus kamu hidup daripada pilihan Dia itu, yaitu biarkan Roh Kudus itu bekerja daripada kamu. Dan oleh karena itu, ambil firman-firman Tuhan yang positif ini, ambil kebenaran firman Tuhan itu agar siapa itu bekerja dalam diri kamu. Oke? Dan fokus kepada siapa itu. Dan kesimpulannya daripada teks firman Tuhan ini. Oke? Kesimpulan daripada teks firman Tuhan ini, ingin saya katakan begini, bahwa apabila Daud berlawan dengan Goliat, dikatakan bahwa Goliat dalam buku 1 Samuel dikatakan bahwa Goliat ini lengkap dengan semua senjata dan lebih besar daripada Daud. Daud tidak ada satu pun perkataan Daud itu mempersoalkan siapa diri. Tapi apa yang Daud katakan? Saya bacakan teks firman Tuhan itu. Dikatakan begini. Di dalam 1 Samuel ayat 17 ayat 45 dan 46 dikatakan. Terutamanya firman Tuhan mengatakan begini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau." Daud menggunakan lastik saja seperti yang kita hari ini. Dia hanya menggunakan lastik dan Goliat itu datang dengan segala kelengkapan. Daud tidak terlatih sebagai askar. Bagaimana dia membunuh seorang askar terlatih? Seperti itu. Hanya satu. Dia membawa siapa, bukan bagaimana dia datang. Daud datang dengan siapa? Yaitu dia katakan begini, ayat 45 dia katakan bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak. Tapi dia katakan, tetapi aku datang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia datang dengan siapa? Bukan dengan bagaimana dia menghadapi Goliat. Bila kita pelajari, begitu juga kita perhatikan. Apabila Yunus ditelan oleh ikan besar itu, pada akhirnya Yunus mengaku bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sehebat apa yang Tuhan boleh lakukan. Sebab itulah Krismas itu mengingatkan kita. Krismas ini mengingatkan kita tentang penyataan siapa yang lebih penting daripada bagaimana dalam kehidupan kita. Jangan kita terlalu mengambil masa, membuang masa bagaimana dan bagaimana
siapa itu yang lebih besar daripada bagaimana. Mungkin bagaimana kamu sekarang ini adalah bagaimana saya melulus exam ini, bagaimana saya mengurus anak saya yang nakal ini, bagaimana saya ini kekurangan saya ini, bagaimana saya ini, bagaimana dan bagaimana. Sehingga doa kita, pelayanan kita adalah coba untuk menjawab bagaimana itu. Terlalu lama kita bagaimana, sehingga kita lupa siapa itu yang lebih besar daripada bagaimana dalam hidup kita. Dia yang pilih kita. Oleh karena itu pada pagi ini kita belajar untuk mempunyai satu conviction berkenaan dengan siapa diri kita. Renung, doa kita lebih banyak berkenaan dengan siapa itu, supaya bagaimana kita semakin kecil, dan bagaimana kita menyelesaikan bagaimana itu adalah berpandu kepada siapa Tuhan kita dan siapa diri kita. Amin. Ya, mari kita berdiri dan berdoa pada pagi ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan